wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Amma ba'du. Segala pujian dan syukur kita di pagi hari ini kita haturkan dan kita panjatkan kepada Rabbuna Azza wa Jalla. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihah. Salawat beserta salam mari sama-sama kita hadiahkan untuk kekasih kita bersama. Dialah kekasih Allah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Masyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nas kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Ini yang ada dalam Al-Qur'an. Al-qari'ah, terjadi hantaman besar. Suara menggelegar yang teramat sangat menakutkan di langit. Wa ma adraka mal qari'ah. Apakah itu suara besar? Hantaman yang sangat besar, suara menggelegar yang teramat sangat menakutkan di langit. Wa ma adraka mal qari'ah. Apakah itu? Suara besar, gelegar yang teramat sangat menakutkan di langit. Yauma yakunun nas kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Wa takunul jibal kal 'ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti kapas yang ditiup. Ternyata itulah kiamat. Kapan kejadiannya? Allah tidak menyebutkan di dalam Al-Quran, Nabi juga tidak menyebutkan dalam hadis. Maka kaum muslimin yang kami muliakan, yang ada dalam Al-Quran adalah baca sama-sama surat Az-Zalzalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtata liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila telah diguncang bumi ini dengan guncangan yang teramat sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Seluruh yang ada di dalam bumi, dalam perut bumi, keluar muncrat menghantam seluruh daratan. Tsunami dahsyat terjadi, isi perut bumi pun keluar muntah. Faqala al-insanu ma laha. Seluruh manusia nanti berkata, apa ini? Jadi dalam Al-Quran disebutkan akan terjadi nanti gempa yang teramat sangat dahsyat, yang menjadikan tidak ada satupun kehidupan di bumi ini bisa diselamatkan. NASA ahli antariksa, Jepang ahli analisa gempa. Apa yang dikatakan oleh pakar gempa Jepang ini dibenarkan oleh pakar gempa dari Belanda, dari Amerika, dari Perancis, dari Australia. Banyak negara-negara besar membenarkan lebih kurang. Antara 70 sampai 80 tahun yang akan datang akan terjadi gempa maha dahsyat. Oke? Apakah ini kiamat? Jawaban kita adalah Allahu a'lam. Karena Nabi ditanya kapan kiamat, saya tidak tahu, kata Nabi. Maka dengan ini akidah kita semua, kita menolak adanya pernyataan penyampaian tentang ramalan
kiamat. Kita tolak itu. Tetapi ketika Nabi ditanya tanda-tanda kiamat, bahwa kalau tanda-tanda ini sudah ada maka kiamatnya sudah sangat dekat. Jawaban Nabi dengan simple, ada. Apabila Arab mendadak menjadi kaya raya. Singkatnya begitu. Saya kumpulkan beberapa hadis sahih dan Nabi berkata, apabila Arab mendadak menjadi kaya raya, lalu mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Sekarang kenyataannya, sejak tahun 1969-an ke atas, sejak minyak bumi ditemukan di negeri Arab, Arab yang dulu negerinya gersang, tandus, gurun Sahara yang luas, dan tidak punya apa-apa yang bisa dibanggakan dan diharapkan. Tiba-tiba minyak bumi ditemukan, maka Arab pun menjadi negara-negara terkaya di dunia. Betul? Coba lihat sekarang, manakah negara yang pembangunan kotanya tidak ada yang bisa mengalahkan seperti Arab? Arab hari ini ada pada puncak kejayaan dalam masalah pembangunan gedung-gedung tinggi dan yang terbaik di dunia. Gedung tertinggi nomor 1 dunia hari ini adanya di Dubai. Ternyata tingginya 828 meter. Ternyata di Jeddah sedang proses pembangunan gedung yang akan mengalahkan ketinggian yang di Dubai, yang dibangun oleh orang terkaya nomor 1 di Arab Saudi, Pangeran Al-Walid bin Talal. Ketinggiannya 1,2 kilometer. Ada perlombaan membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Kata Rasulullah, jika zaman itu sudah kalian temukan, jarak masa antara kalian dengan kiamat itu sudah sangat-sangat dekat. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, Ustaz, kami dengar ada hadis yang mengatakan begini, benar nggak ya Ustaz? Selama di bumi ini masih ada orang yang mengenal Allah dan beriman kepada Allah, masih bisa melafazkan kalimat Allah, Allah masih tunda lagi kiamat ini 40 tahun lagi. Benar nggak itu Ustaz? Saya jawab, ya benar. Itu memang Rasulullah yang menyampaikan, hadisnya kuat. Lalu kalau begitu berarti Ustaz, kiamat itu lama lagi. Ah, kok begitu? Iyalah Ustaz, jumlah kita sekarang orang Islam di dunia ini lebih dari 1,7 miliar Pak Ustaz. Berarti kiamat itu lama lagi. Oh, begitu. Baik. Dengerin ya. Rasulullah bersabda, tidaklah akan terjadi kiamat sampai muncul terlebih dahulu 10 tanda besarnya. 10 tanda besar kiamat ini, harazatun manzumatun fis silk, yuqta'u silkun yatba'u ba'daha ba'da. 10 tanda besar kiamat ini seperti 10 butir-butir marjan. Satu butir marjan ini berlobang di bawahnya tembus sampai ke atas, dapat dimasukkan seutas tali. Maka antar satu butir marjan dengan butir marjan yang lain terhubung oleh tali di tengah-tengahnya. Lalu di bagian bawah, butiran-butiran yang terhubung dengan tali ini, di bawahnya tali tersebut dikasih simpul. Akhirnya tertahanlah butiran-butiran tersebut. Yuqta'u silk. Ketika simpul itu digunting, simpul itu diputus, maka apa yang terjadi, Bu? Meluncurlah butiran marjan yang pertama di bawah, ya. Yang kedua bagaimana, Pak? Menyusul? Pakai lambat atau cepat? Langsung atau tersekat? Langsung. Jangan berpikir jarak pertama kedua itu pakai ribuan tahun pula, atau pakai ratusan tahun, puluhan tahun, tidak. Kalau yang kedua sudah keluar, yang ketiga gimana? Ya seperti itu. 10 tanda besar kiamat. Nah, kita umat Islam hanya diizinkan oleh Allah menyaksikan tanda besar kiamat sampai yang ke-7 saja. Izinkan saya menulis di whiteboard kita. Ada 10 tanda besar kiamat. Kita hanya menyaksikan tanda besar kiamat yang ke-7. Yang pertama, tanda besar kiamat yang pertama, yaitu bumi gelap gulita. Selama 40 hari 40 malam. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, nama gelap gulita itulah dukhan. Karena asap dan kabut bersatu. Tidak bisa dibedakan kapan siang dan kapan malam. Tidak ada bagian bumi ini yang bisa ditembus oleh cahaya matahari.
Ini yang pertama, dukhan. Yang kedua, setelah dukhan, paling lama jaraknya hanya 3 tahun. Inilah fitnah terbesar yang pernah ada di muka bumi, yaitu Allah munculkan Dajjal ke tengah-tengah manusia. 2/3 manusia nanti akan sujud menyembah Dajjal. Dan yang paling banyak menjadi penyembah Dajjal dari umatku, kata Nabi, adalah kaum wanita. Kemudian Dajjal hanya 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu. Dajjal pun berakhir. Di tangan tanda besar kiamat yang ketiga, yaitu Allah turunkan ke muka bumi Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa membunuh Dajjal dan menghilangkan agama Yahudi selama-lamanya. Dan Nabi Isa mengajak seluruh orang Kristen kembali ke dalam agama yang benar, itu agama Islam. Maka manusia pun di muka bumi berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Hilanglah selama-lamanya Yahudi dan Nasrani. Baik, dan semua kejahatan di muka bumi oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi dihilangkan sehilang-hilangnya. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi pembantaian, tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi kezaliman dan sebagainya. Tak lama setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, tanda besar kiamat yang keempat pun muncul. Ini adalah akhir segala kejahatan. Setelah itu tidak ada lagi kejahatan setelah ini. Apa? Yaitu terwujudnya surat Al-Kahfi ayat yang ke-96 sampai 100. Yaitu makhluk dari keturunan Nabi Adam juga yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Ini kerjanya membantai ke sana kemari. Dengan doa Nabi Isa, Allah musnahkan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian setelah Ya'juj dan Ma'juj binasa, tanda besar kiamat yang kelima. Tanda besar kiamat yang kelima, matahari Allah terbitkan dari sebelah barat. Saya persingkat saja dengan MTB. Dan terbitnya hanya 1 kali, setelah diawali dengan malam yang panjang, seperti 3 malam berturut-turut. Kemudian baru besoknya matahari terbit dari sebelah barat. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Akan tetapi matahari itu hanya setengah hari saja dia muncul. Dan Allah perintahkan matahari kembali tenggelam seperti biasa dari barat. Dan besoknya normal, terbit dari sebelah timur kembali. Jadi ada teori nanti matahari akan selalu terbit dari barat. Keliru itu, salah. Yang benar dari hadis Sahih Muslim hanya 1 kali saja, dan itu hanya setengah hari. Besoknya setelah terbit normal dari arah timur, langsung terjadi tanda besar kiamat yang ke-6. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 82, yaitu binatang yang bernama Dabbatul Ardi dari perut bumi Allah munculkan di 3 tempat berbeda-beda. Binatang ini binatang bertubuh besar, bertangan banyak, berkaki banyak, membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Binatang ini bisa berbicara dengan bahasa manusia mana saja. Ya, setelah misi binatang ini selesai, barulah tanda besar kiamat yang ke-7. Nah ini ya, tanda besar kiamat yang ke-7. Kita hanya diizinkan oleh Allah menyaksikan sampai di sini saja. Ini adalah finish. Kenapa finish, Ustaz? Apanya yang finish? Nah ini dia. Tanda besar kiamat yang ke-7, angin lembut yang berbau wangi kesturi. Angin ini sejuk, angin lembut, sejuk, berbau wangi kesturi, bertiup dari sebelah timur, kata Rasulullah di hadis yang lain dari negeri Yaman. Angin ini ternyata bukan sembarangan angin, dengan cepat membungkus bumi. Ternyata angin ini adalah angin kematian. Angin kematian. Lembut, sejuk, berbau wangi kesturi. Dan angin ini mematikan. Siapa yang Allah matikan dengan angin lembut dan sejuk berbau wangi kesturi ini? Rasul menceritakan, siapapun saja umatku yang di dalam dadanya ada iman, walaupun imannya hanya seujung kuku. Ketika angin ini sampai kepada dia, walaupun orang itu ada di gua, ada di pulau, ada di gunung, ada di mana saja di muka bumi ini, di dalam dadanya ada iman kepada Allah, walau iman hanya seujung kuku. Maka ketika angin lembut itu terkena mengenai dirinya, terhirup olehnya, di tempat itu, saat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia. Serentaklah satu muka bumi, orang-orang Islam yang ada iman meninggal dunia.
Sejak itu tidak lagi tersisa di muka bumi ini ada orang yang kenal dengan Allah. Maka yang tersisa hidup di muka bumi adalah sama sekali orang-orang yang tidak kenal lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka lah yang akan menyaksikan tanda besar kiamat yang ke-8, yaitu tenggelamnya bumi sebelah timur, dan 9 tenggelamnya bumi sebelah barat, dan yang ke-10 munculnya api raksasa dari negeri Yaman, dari perut bumi Yaman. Mereka yang menyaksikan tanda besar kiamat yang ke-8, 9, dan ke-10. Untuk informasi buat Bapak Ibu, di Yaman, fenomena alam yang semakin menakutkan hari ini telah ditemukan ada sebuah kawasan itu panas, Pak. Ketika didekati ternyata ada lubang-lubang, buka saja YouTube nanti, lubang-lubang yang di dalamnya ada api. Di dalamnya ada api. Kalau dimasukkan seekor anak lembu, sebentar saja dikeluarkan lagi, udah masak jadi sate. Jarak 5 meter ada lagi lubang, jarak 10 meter ada lagi lubang, 50 meter ada lubang. Sekarang kawasan itu makin luas api di dalamnya. Para pakar dan ahli bumi mengatakan belum mengetahui mereka sejauh mana potensi api yang ada di dalam perut bumi Yaman ini. Tapi bagi saya selaku peneliti hadis-hadis akhir zaman, saya mengatakan Allah telah mempertontonkan kepada umat manusia di muka bumi bahwa tanda besar kiamat yang ke-10 pemanasannya telah Allah mulai untuk terjadi nanti. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, kalau ini adalah finish, maka startnya adalah di sini. Kapan startnya? Allah utus Nabi besar Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ini adalah start. Dan Nabi bersabda dari start ke finish dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, akan kalian jalani 5 fase sejarah. Fase yang pertama yaitu fase nubuah. Umat ini akan langsung dipimpin oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fase ini berlangsung selama 23 tahun. Setelah Nabi meninggal, umat ini langsung masuk pada fase yang kedua. Langsung ya, masuk fase yang kedua, yaitu umat ini dipimpin oleh para sahabat-sahabat Nabi yang mendirikan khilafah Islamiyah dengan konsep kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini fase yang kedua. Lamanya kata Rasulullah 30 tahun. Setelah fase ini habis, masuklah umat Nabi Muhammad ini, umat Islam, pada fase yang ketiga. Fase yang ketiga ini yang paling panjang dan paling lama. Lamanya 1227 tahun. Fase ketiga ini oleh Rasulullah dikatakan para khalifah pada fase itu menggunakan sistem kerajaan. Ini yang paling lama ya. Fase ini oleh para pakar dan ahli sejarah dikatakan sudah selesai. Yaitu runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Fase ketiga sudah selesai. Masuklah kita pada fase keempat. Ini saya buat panjang sedikit karena kita sedang ada di sini. Bukan berarti ini lebih lama ya. Ini hanya sebentar saja. Ini fase keempat. Saya buat lebih panjang dan lebih besar sebab kita sedang ada di sini. Ternyata tanda besar kiamat yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ada di penghujung fase keempat ini. Fase kita sekarang. Fase ini kata Rasulullah adalah fase mulkan jabariyah, fase para penguasa-penguasa yang berkuasa di mana fase ini tidak ada khilafah Islamiyah. Kalau fase pertama, kedua, dan ketiga Islam memimpin 2/3 dunia. 2/3 dunia Islam yang pimpin. Dan nanti fase kelima Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Ini 100% nanti. 100% bumi ini akan dipimpin kembali oleh Islam dengan sistem khilafah Islamiyah. Metode kenabian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga Allah pastikan dalam Al-Quran surat An-Nur surat 24 ayat 55. Jadi ini sebuah keniscayaan pasti terakhir nanti akan tegak kembali khilafah Islamiyah dengan konsep kenabian. Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Baik.
Nah sekarang, kita sekarang ada di sini sekarang. Fase kediktatoran, mulkan jabarian. Pada fase ini kata Rasulullah, Islam benar-benar diperangi dan dimusuhi, dan kaum muslimin dizolimi pada fase ini. Di seluruh dunia. Benar apa tidak nih? Terasa apa tidak ya? Kita berarti sedang ada di sini sekarang. Baik, inilah dia fase kediktatoran. Nah, tapi Bapak Ibu, kabar gembira buat kita semua, insya Allah fase ini tak akan lama. Tidak akan lama. Kisarannya lebih kurang hanya 100 tahun saja. Fase ini. Maaf. Ayo kita lihat, ini berakhir fase ketiga tahun berapa? Tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Jika ke depan hanya 100 tahun lebih dan kurang, berarti 2000. Ustaz, sebentar lagi akan berakhir ini Ustaz, berarti kita akan menghadapi ini. Lebih kurang begitulah. Semoga belum ya Ustaz, amin. Ustaz, semoga meleset ini. Bagus kalau meleset. Makanya kalau ini meleset, ya bersyukur kita. Tugas saya hanya menyampaikan tanda-tanda. Ini ayatnya Bapak Ibu, ini hadisnya Bapak Ibu, dan tanda-tanda ini sekarang saling tumpang tindih menunjukkan eksistensi dan menampakkan wujudnya. Maka sulit membantah. Contoh, salju turun di Arab. Macam mana membantah? Kalau bukan sekarang zamannya, maka zaman mana lagi salju turun di Arab? Arab menjadi kaya dan dibangun gedung-gedung tinggi-tinggi seperti yang saya bacakan hadisnya tadi. Siapa yang bisa membantah? Sungai Efrat di Irak mengering, dan George Bush, masih ingat nggak dengan makhluk yang satu ini? Sudah mengumumkan bahwa ditemukan ada potensi emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak, dan itu sudah dihadiskan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum terjadi kiamat, kering dulu Sungai Efrat. Sekarang udah kering Sungai Efrat, Pak. Kering total, dan sudah ditemukan ada gunung emas dalam perut bumi Irak. Maka orang akan berperang ke sana nanti. Oke, baik Bapak Ibu yang kami muliakan. Sementara tanda-tanda terjadinya dukhon, Nabi menyebutkan apabila umatku yang memimpin Mekah Madinah maksudnya sudah kegila-gilaan dengan Barat dan dengan Yahudi dan Nasrani. Sekarang Arab Saudi sudah menjadi negara liberal apa tidak? Sekarang Arab Saudi sudah menjadi negara sekuler apa tidak? Sudah, sejak Muhammad bin Salman. Maka Nabi mengatakan, apabila musik sudah kalian sukai. Muhammad bin Salman mengundang-undang raja-raja musik dari dunia. Dia buat konser-konser musik di seluruh kota-kota di Arab Saudi, betul? Bahkan di Madinah pun dia buat konser musik. Di Mekah dia adakan konser musik. Masya Allah itu orang. Apabila wanita-wanita penyanyi sudah didatangkan, dan apabila minuman-minuman memabukkan sudah dipertontonkan, ini dibuat secara terang-terangan sekarang di Arab Saudi, maka Nabi mengatakan bumi akan mengalami hantaman meteor, dan meteor inilah menurut Ibnu Abbas yang akan menimbulkan dukhon. Jadi dukhon ini dihasilkan dari hantaman meteor. Nah ini meteor. Jadi karena judul kita pagi hari ini apa tadi? Bila kiamat sudah dekat. Penekanannya bukan pada huru hara ya. Kalau penekanannya huru hara, saya ceritakan huru hara yang ada di sini. Tapi karena penekanannya adalah masalah kiamat sudah dekat, saya tekankan begini dekatnya kita sekarang dengan kiamat itu. Tapi insya Allah kabar baiknya, orang beriman tak akan pernah menyaksikan kiamat. Alhamdulillah. Kecuali Bapak Ibu ada yang gagal bertahan dari Dajjal. Karena ketika Dajjal keluar, 2/3 manusia akan sujud menyembah Dajjal. Nah yang gagal mempertahankan imannya, maka dia tidak akan dimatikan oleh Allah dengan tanda besar kiamat yang ke-7. Berarti dia akan menyaksikan ini. Nauzubillah. Dari start ke finish, berapa lamakah masanya? Oh, Masya Allah ya. Ternyata ini ada pembahasan khusus dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari start ke finish. Wow, ini keren. Pertanyaannya seperti makalah. Panjangnya macam mana kita nak baca ni? Kalau kita suruh yang bertanya langsung bertanya. Yang susah itu Pak, mukadimahnya pun panjang.
Perkenalkan Pak Ustadz, saya adalah dari Anu, saya kerjanya Anu, kemudian saya punya kebiasaan Anu. Jadi panjang pula, disuruh buat pakai tulisan, seperti makalah bisa buat koran kita. Baik, berapa lama dari start ke finish? Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, Rasulullah SAW mengeluarkan kata-kata dari hawa nafsunya, dari pendapatnya atau dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang dikatakannya adalah wahyu yang diwahyukan. Dan dalam hal ini dalilnya tidak ada dalam Al-Qur'an. Tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an, tapi dalilnya adalah di dalam hadis. Nah, hadis itu ada punya tingkatan-tingkatan. Hadis yang tertinggi nama tingkatannya adalah hadis mutawatir. Kekuatan riwayat hadis mutawatir ini sama dengan kekuatan riwayat Al-Qur'anul Karim. Yang mengingkari hadis mutawatir murtad dan kafir. Di bawah hadis mutawatir namanya hadis ahad. Hadis ahad, ya. Nah, hadis ahad ini Bapak Ibu, ini ada 3 level. Level hadis ahad yang tertinggi adalah namanya sahih. Pernah mendengar hadis sahih? Oh, ini yang paling terkenal nih. Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain-lain. Di bawah hadis sahih namanya adalah hadis hasan. Di bawah hadis hasan yang paling bawah namanya hadis dhaif. Ketiga level hadis ahad ini masih dianggap dan diakui oleh seluruh ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, khususnya para pakar hadis, masih dikatakan sebagai perkataan Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, kajian tentang berapa lama dari start ke finish atau kajian tentang umur umat Islam, ternyata kajian ini dalilnya bukan dari Al-Quran tapi dari hadis, dan hadisnya adalah hadis ahad, dan levelnya adalah level hasan li ghairih dan dhaif. Ustaz, kalau itu adalah hadisnya dhaif, untuk apa Ustaz bacakan di depan kita? Untuk apa Ustaz jelaskan? Saya rasanya memiliki kepentingan menyampaikan ini agar kita tidak sembrono terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hadisnya hadis dhaif, masih perkataan Rasulullah apa tidak? Itu yang perlu diingat dulu. Masih perkataan Rasulullah apa tidak? Yang wajib ditolak itu hadis palsu, hadis maudhu', hadis mungkar, hadis la aslalah yang enggak jelas sumbernya dari mana, itu baru ditolak. Tapi kalau hadisnya sahih, hasan, dhaif, wong seluruh ulama ahli hadis sepakat mengatakan masih perkataan Rasulullah kok. Ya kan? Hanya saja berkaitan dengan hadis dhaif ada adabnya. Adabnya itu 8. Ringkas saja nih. Adab yang pertama, kalau hadis dhaif diceritakan kepada orang-orang yang mendengar, wajib menyampaikan pada mereka status hadis ini bahwa hadisnya dhaif. Itu adab yang pertama. Supaya orang-orang tidak merasa ketipu, supaya orang tidak merasa ini adalah hadis yang sahih. Yang kedua, hadis dhaif tidak boleh dibina di atasnya akidah dan keyakinan. Itu adab yang kedua. Yang ketiga, hadis dhaif ini ngerekam enggak ya? Karena saya ragu rekaman kita ini enggak secespleng orang-orang dulu. Ya. Oke, ini ada rekaman ini. Bagi yang punya rekaman sekarang masih sempat kok. Yang ketiga, hadis dhaif tidak boleh dijadikan sebagai dalil dan hujjah dalam urusan usuluddin, urusan pokok agama, enggak boleh dalilnya dari hadis dhaif. Yang keempat, hadis dhaif. Hadis dhaif jika bertentangan dengan hadis di atasnya, yaitu bertentangan dengan hadis hasan, apalagi hadis sahih, apalagi mutawatir, hadis dhaif langsung tidak dianggap. Abaikan hadis dhaif kalau dia bertentangan dengan yang di atasnya. Yang kelima, hadis dhaif bisa dijadikan dalil, dapat diamalkan, bisa dijadikan hujjah apabila dalam urusan fadilah amal. Siapa yang melaksanakan sholat ini 2 rakaat di waktu ini, maka Allah akan berikan untuknya ini dan kelebihan ini. Ternyata hadis yang dhaif, sah, amalkanlah itu. Pahalanya akan Allah berikan kepada kita. Dalam urusan fadilah amal atau fadail amal, maka hadis dhaif sepakat seluruh ulama hadis bisa dipakai untuk urusan, untuk dalil dan hujahnya bisa dari hadis dhaif. Kitab Fadilah Amal, di dalamnya memuat ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan itu benar, sah
dalam urusan fadilah-fadilah amal, dalam urusan motivasi-motivasi amal, hadis dhaif bisa jadi dalil dan hujah dan bisa diamalkan. Begitu ya. Ini adab yang kelima. Adab yang keenam. Nah, yang keenam ini ada A, ada B. 6A. Karena hadis dhaif ini adalah masih perkataan Rasulullah SAW, maka menurut firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 1 dan ayat 2, perkataan Rasulullah wajib lebih ditinggikan daripada perkataan manusia mana saja di bumi ini. Oh, ternyata berkata Kiai Haji Anu, Buya Anu, Ulama Anu, Habib Anu, Ustadz Anu, Da'i Anu berkata dalam satu masalah ya, tiba-tiba muncul hadis Nabi, qala Rasulullah, hadisnya ternyata dhaif. Maka sepakat seluruh ulama ahli hadis mengatakan semua perkataan manusia yang tadi, Habib, Kiai, Ustadz, Da'i, ulama, siapa saja langsung tidak dianggap, dan yang didengar adalah qala Rasulullah tadi. Rasulullah berkata, walaupun hadisnya dhaif. 6B, hadis dhaif karena masih perkataan Rasulullah wajib tetap dihormati dan dimuliakan karena masih perkataan Rasulullah. Nah, oke, adab yang ketujuh. Adab yang ketujuh, kalau hadis dhaif bercerita tentang sesuatu yang gaib, yang nanti akan terjadi, selama itu belum terjadi, cukupnya hanya sekedar didengar dan diketahui dan muliakan hadis itu, tanpa diyakini. Tapi kalau udah terjadi, langsung diyakini, dan hadis itu naik statusnya ke sahih. Naik statusnya ke sahih. Terakhir, kalau hadis dhaif yang berbicara tentang satu tema, tiba-tiba hadis ini ditopang oleh hadis dhaif yang lain, yang sumbernya juga banyak, jalur riwayatnya berbeda-beda, juga dhaif, maka dia menjadi kuat dan naik setingkat ke atasnya menjadi hasan li ghairi. Nah, ini yang terjadi dalam pembahasan start dan finish ini. Perhatikan baik-baik kembali. Apa kata Rasulullah dari hadis dhaif dan hasan li ghairi? Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, umur umatku dari start ke finish, dari beliau Allah utus sebagai nabi dan rasul di usia 40 tahun sampai terjadinya tanda besar kiamat yang ketujuh. Umur umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Dalam sejarah, umur umat Yahudi oleh para pakar sejarah diambil dari Nabi Musa diutus sampai ke Nabi Isa. Itu umur umat Yahudi. Dalam sejarah 2000 tahunan. Dikurangi dengan umur umat Nasrani. Umur umat Nasrani dari Nabi Isa diutus sampai ke Nabi Muhammad SAW. 600 tahun. Jadi berapa? 2000 kurang 600? 1400 tahun. Tentu saja Nabi maksud adalah tahun Hijriah ya. Ini baru satu riwayat. Ustaz, habis ya? Finish, berakhir orang Islam. Sementara ini 1400 Ustaz. Udah kebablasan ini Pak Ustaz. Belum, ini kan baru satu kelompok riwayat. Di kelompok riwayat yang lain masih dari Abu Daud, dan ini lebih kuat karena jalur riwayatnya sangat banyak. Maka naiklah statusnya menjadi hasan li ghairi. Apa kata Rasulullah? Umur umatku sejak dari start ke finish ya, umur umatku di sisi Allah hanya 1 hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Semoga umatku tidak menjadi lemah, sebab Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. 1 hari tambah setengah. 1 hari di sisi Allah berapa lama kita menghitung di dunia? 1000 tahun ya. Oke, dalilnya ada tidak? Surat apa? Surat Sajadah ayat 5. Kalau begitu 1 hari tambah setengah, jadi berapa? 1500. Sekarang ada 2 kelompok riwayat ya. 1401 dengan 1500. Mana yang benar nih di antara 2? Ternyata ini adalah domainnya para ulama ahli hadis. Ulama ahli hadis menjelaskan bahwa umur umat Nabi Muhammad ini adalah antara 1400 tahun Hijriah ke 1500 tahun Hijriah paling lama. Nah ini, demikian. Wow. Sekarang sudah 1441 Hijriah. Yuk kita rinci lagi. Dan saya lebih suka dengan redaksi bahasa dari Syekh Al-Hafiz Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa kata beliau? Umur umat Nabi Muhammad dari start ke finish itu adalah lebih dari 1400 tahun Hijriah, tapi tidak akan lewat dari 1500. Ini redaksi bahasa yang paling ideal. Lebih dari 1400 tapi tidak akan lewat dari 1500. Yuk kita ambil angka aman. Yang mana angka aman? Angka mentok. Sebab ada sebagian yang nekat mengatakan 1476 Hijriah umat Islam sudah habis. Ada yang mengatakan 1477 Hijriah, seperti Imam Suyuti pernah melafazkan kalimat itu. Ada yang mengatakan 1482 Hijriah,
Maka yang macam-macam ini kita tepis sajalah semuanya dan kita ambil angka aman saja, 1500. Oke, sekarang yuk kita berhitung. Tahun berapa Hijriah sekarang? 1441 Hijriah. Hijriah itu ngitungnya sejak kapan ya? Sejak beliau Muhammad dari Mekah ke Madinah, mulai start menghitung tahun Hijriah. Menghitung umur umat Nabi bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak Allah utus beliau sebagai Nabi dan Rasul. Dan itu berarti di Mekah beliau sebelum hijrah ada 13 tahun, ya kan? Tinggal nambahkan 13 ke 14 41, betul tidak? Tambahkan lagi 13 di sini. Hasilnya berapa? 1454. Ini hitungan yang udah jalan ya, kalau dihitungkan hitungan Hijriah. Ini yang udah jalan, 1454. Oke, sekarang kita ambil angka yang paling aman. Angka yang paling full, yaitu full saja 1500. Tinggal dikurangi 1454. Berapa lagi sisa umat Islam hidup di bumi ini? Paling lama adalah 46 tahun lagi hitungan Hijriah ke depan. Ya Allah, udah dekat apa? Udah dekat apa masih lama? Oke, sekarang Nabi mengatakan setelah habisnya ini Allah akan panjangkan lagi, Allah akan sisakan lagi umur dunia ini 40 tahun lagi. Kan begitu hadisnya tadi, 40 tahun lagi. Oke, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sementara ini angka mentok. Hampir sama nggak dengan analisa NASA tadi yang mengatakan akan ada hantaman 80 tahun yang akan datang? Hampir sama tidak? Dengan pakar gempa Jepang yang mengatakan juga hampir sama Bapak Ibu. Ilmu yang sesungguhnya serahkan pada Allah. Allahu. Nah, tanda-tanda yang disebutkan Nabi itu nyata ada di zaman kita seluruhnya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, melihat ini sudah sangat dekat. Melihat ini sudah sangat dekat. Dan menuju kepada tanda-tanda besar kiamat yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, kita sedang menyaksikan sekarang sebuah tontonan yang mengerikan, melaju dengan kecepatan yang maksimal saat ini Pak. Di mana-mana terjadi tanda-tanda itu. Supaya apa? Supaya umat ini bersiap-siap. Setelah kita mendengarkan begini, siap-siap. Jangan lagi egois lah. Jangan lagi menonjolkan dirilah yang paling benar, kelompok kita yang paling lurus. Jangan lagi memutuskan tali silaturahim. Jangan lagi meneruskan kebiasaan menghalalkan segala cara demi memperbanyak duit dan harta. Seolah-olah akan mencari untuk 7 turunan, padahal udah dekat ini Iya kan? Bapak Ibu, karena sekarang ini coba kita lihat, orang betul-betul tidak peduli halal atau haram, pokoknya duitnya banyak. Asetnya luas, pokoknya jabatannya tinggi, pokoknya dia terkenal. Tidak peduli, dan itu memang Nabi mengatakan semakin dekat kiamat, umatku banyak yang tidak lagi peduli. Makanan yang dimakannya, minum yang diminumnya, harta yang dikumpulkannya. Aminal halali, aminal haram. Apakah dari yang halal atau dari yang haram? Pokoknya dia dapat. Inilah fakta yang terjadi sekarang ini. Nah, semakin dekat kiamat, perintah Allah Subhanahu wa taala yang selamat pada masa itu adalah orang yang imannya kuat, amal solehnya banyak. Itulah orang yang akan selamat. Imannya kuat, amal solehnya banyak. Saya bertanya, mohon Bapak Ibu, ini orang-orang jujur semua nih, jawab. Bapak Ibu udah kuat imannya apa belum? Udah banyak amalnya apa belum? Mau selamat apa enggak? Caranya gimana? Iman enggak kuat, amal enggak banyak, tapi mau selamat. Sementara Allah menyebutkan dalam Al-An'am ayat 158, sudah apa? Al-An'am ayat 158, orang yang akan dijaga, yang selamat di akhir zaman adalah orang yang imannya kuat, amal solehnya banyak, mereka lah yang akan selamat. Bapak, saya ulangi sekali lagi, Bapak udah kuat imannya? Ibu sudah kuat imannya? Ibu sudah banyak amalnya belum? Bapak sudah banyak amalnya? Mau selamat? Terus caranya gimana? Syarat selamat, iman kuat, amal banyak. Tapi kita selama ini masih pelit untuk agama Pak. Masih pelit. Waktu kita untuk sholat pun udah masbuk-masbuk. Enggak prioritas bagi kita sholat ini, belum. Kita pun baru pakai jilbab kalau untuk ke pengajian. Nah di luar sana masih biasa orang melihat aurat kita. Yang komunitas. Yang laki-laki, ya Allah, bahkan sholatnya di rumah seperti kata bapak kita tadi. Banyak laki-laki solehah. Perintahnya sholat itu ke masjid berjamaah. Lah ini orang sholatnya di mana? Di rumah. Yang di rumah itu sholatnya ibu-ibu, baru wanita solehah.
Tapi laki-laki sekarang banyak laki-laki solehah. Coba lihat, banyak bapak ibu habiskan umur dalam rangka mencari duit, beli tanah, buat perluas rumah, buat villa, buat buat anu. Padahal semuanya akan ditinggalkan ketika ada pemungutan dana, ketika ada pengumpulan harta buat kepentingan agama Allah. 10.000. Masih banyak uang recehan. Saya sudah keliling Indonesia dan senantiasa dalam ceramah saya mengumpulkan dana untuk pembangunan pesantren kami yang terus membangun. Bapak Ibu, ada orang yang tega masukkan uang recehan Rp1.000 bahkan 500 rupiah, tang bunyinya. Ini udah akhir zaman, amalannya masih 1.000. Ya Allah ya Rabb. Padahal untuk parkir aja berapa? Untuk ke WC berapa? Masya, mau masuk surga dengan 2.000? Sementara untuk traktir kawan sekali duduk makan bisa 100.000. Traktir kawan sekali duduk makan bisa 50.000. Bahkan ada yang tidak sungkan-sungkan, tidak malu-malu, 500.000, 1 juta. Traktir teman-teman makan. Lalu kenapa untuk agama Allah yang juga tabungan pribadinya pelit? Semakin dekat kiamat, umatku semakin kikir dan bakhil untuk agama Allah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ada yang berani mengeluarkan dalam jumlah yang fantastis, jumlah yang banyak, menandakan dia adalah umat Nabi yang istimewa di akhir zaman. Karena Nabi mengatakan pada masa itu, yaitu fase keempat, umatku semakin lama imannya semakin kuat, adalah iman-iman Nabi Muhammad SAW yang amal solehnya banyak. Ya, jadi Bapak Ibu sekarang ada di posisi mana? Allah lah yang akan bisa menjawab. Kalian timbanglah besar atau kecilnya iman kalian, ringan atau beratnya amal kalian dengan keberanian kalian dalam berinfak dan bersedekah untuk agama Allah. Finishingnya begini, ini adalah kunci. Alhamdulillah Bapak Ibu bisa bertahan sampai sejam ini. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, setelah mendengarkan kajian ini, hilang nggak semangat hidup Bapak Ibu melihat masa depan? Yang benar. Ada sebagian yang pesimis, Bu. Saya mau jual semua aset-aset saya. Kayaknya nggak usah lagi berkembang, berusaha. Saya mau yang PNS, saya mau resign aja. Saya mau fokus ibadah. Ada yang berpikiran negatif begitu, Pak? Saya mau rencana saya sih mau berangkat haji, mau daftar. Tapi kalau udah dekat kayak gini, rasanya percuma aja. 25 tahun lagi baru berangkat haji. Atau si bapak panggil anaknya, nak, kau tahun ini tamat SMA kan? Iya. Kau dengar pengajian tadi, udah dekat? Betul Pak. Masih mau kuliah? Enggak Pak, bagus. Kita fokus ibadah ya nak ya? Iya Pak. Yang mau nikah, rencananya bulan Desember mau nikah nih. Ternyata setelah dengar pengajian ini, buat surat ke calon mertua dan calon istri. Mengingat kiamat udah dekat. Maka kalau memang ada jodoh, akad nikahnya di surga aja. Di dunia ini sekarang kita fokus ibadah dan berjuang. Jangan begitu Pak, Ibu. Kesimpulan kita adalah apa kata Rasulullah? Besok kiamat terjadi. Besok. Hari ini masih ada 1 butir biji kurma di tangan kamu yang bisa kamu tanam. Tanam kata Rasulullah. Loh, apa Rasul tuh nggak tahu ya? Kalau biji kurma hari ini ditanam, 4-5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah. Sementara besok udah mau kiamat, Nabi tetap menyuruh tanam. Artinya apa? Sedekat apapun huru-hara bencana musibah petaka-petaka besar akhir zaman, tanda-tanda besar akan terjadi, sehingga investasi pengembangan usaha semacamnya sudah tidak memungkinkan lagi, ya, harta yang ada juga sudah tidak berguna. Sedekat apapun, perintah Nabi adalah hari ini apa yang bisa kamu lakukan bermanfaat untuk 20-30 tahun yang akan datang, tapi startnya mulai hari ini. Lakukan hari ini. Begitu, lakukan hari ini. Baik Bapak Ibu, ya begitu. Sedekat apapun, apa hari ini yang bisa bermanfaat kita kerjakan hari ini Pak. Kerjakan walaupun hasilnya 20-30 tahun yang akan datang. Karena Allah tidak akan bertanya apa hasilnya. Yang Allah tanya apa yang kamu buat. Apa yang sudah kamu gores prestasinya. Yang sudah kamu lakukan. Maka apapun hal yang bermanfaat dari sekarang bisa dibuat. Buat! Selama itu bermanfaat buat dunia, buat agama, buat bangsa, maka lakukanlah. Ya Bapak Ibu, tirulah para sahabat. Sahabat-sahabat sedang mendengarkan bahwa begitu dekatnya kiamat terjadi, bahwa mereka yang dimaksud dengan akhir zaman, semangat mereka membara untuk melakukan apapun yang paling berguna, bermanfaat buat hidup dunia mereka, buat agama mereka, dunia dan akhirat. Masya Allah. Dan mereka total akhirnya.
maka Islam dengan cepat maju dan jaya di zaman Rasulullah dan para sahabat ini, karena para sahabat yakin udah mau kiamat kok, ngapain juga saya berleha-leha, ngapain juga saya menyanyiakan waktu. Ya, yang biasa